warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ba'du. Dalam video pembelajaran kali ini kita akan belajar tentang khobar muqaddam dan mubtada' ma'akhir. Khobar atau predikat yang didahulukan dan mubtada' atau subjek yang diakhirkan. Materi peminatan kelas 11 agama semester ganjil KD 3.1. Namun sebelumnya kita lihat kompetensi dasarnya adalah menganalisa bentuk makna dan fungsi dari susunan gramatikal khobar muqaddam mubtada' muakhar dalam sebuah wacana sesuai konteks. Pertama, namun terlebih dahulu kita perlu mengenal tentang macam-macam khobar atau predikat. Pertama, khobar atau predikat, ada khobar namanya khobar mufrad. Khobar mufrad artinya khobar itu terdiri dari satu kata, baik itu isim mufrad maupun tasniyah. Misalkan kalimat Zaidun mudarrisun. Zaid adalah guru, mudarrisun adalah khobar mufrad, predikat mufrad. Contoh kedua, hum mudarrisuna, mereka. Mudarrisuna adalah para guru laki-laki, mudarrisuna adalah khobar mufrad. Jadi mudarrisun atau mudarrisun adalah khobar mufrad karena khobar itu terdiri dari satu kata, bukan kalimat. Yang kedua, ada namanya khobar jumlah. Khobar yang berupa kalimat. Karena jumlah itu ada dua, ada ismiyah, ada fi'liyah, maka khobar jumlah ada dua, khobar ismiyah dan khobar jumlah fi'liyah. Khobar jumlah ismiyah contohnya Zaidun utawi Zaid, baitu iku utawi omai Zaid, kabirun iku besar. Zaidun mubtada, baitu kabirun rumahnya besar. Baitu kabirun adalah khobar yang kalimat atau jumlah ismiyah. Jadi Zaidun baitu kabirun, Zaidun itu mubtada, baitu kabirun adalah khobar. Di dalam khobar terdapat susunan mubtada khobar, jadi namanya khobar jumlah ismiyah. Yang kedua, khobar jumlah fi'liyah seperti Zaidun tadhhabu ummuhu ila suq. Zaid tadhhabu pergi, ummuhu ibunya, ila suqi ke pasar. Zaid ibunya pergi ke pasar. Zaid mubtada, tadhhabu fi'il, ummuha ibunya adalah fa'il. Ila suqi, kata tadhhabu ummuha adalah khobar atau predikat yang tersusun dari fi'il dan fa'il. Berarti tadhhabu ummuhu adalah khobar jumlah fi'liyah. Jadi khobar yang kedua, khobar jumlah, ada ismiyah, ada. Saya ulangi lagi, Zaidun tadhhabu ummuhu ila suq. Zaidun mubtada, tadhhabu ummuhu khobar berupa jumlah fi'il dan fa'il, khobar jumlah fi'liyah. Yang ketiga adalah ada khobar sibhul jumlah atau mirip jumlah, menyerupai jumlah. Itu artinya khobar sibhul jumlah. Khobar sibhul jumlah ada dua, ada jar wal majrur, dzaraf. Jar majrur dan dzaraf. Jar majrur, misalkan Zaidun fil hujrah. Zaidun utawi Zaid mubtada, utawi
subjek fil hujrati iku ing dalam kamar. Iku berarti khobar fil hujrati di kamar. Zaid di dalam kamar. Kata fil hujro adalah fi huruf jar al hujro kamar majrur. Jadi fil hujro adalah khobar syibhul jumlah yang berupa huruf jar dan majrur. Yang selanjutnya adalah khobar berupa dzaraf al kitabu amamat tilfas. Buku tersebut amamat tilfas itu di depan televisi. Amamat tilfas adalah khobar syibhul jumlah yang berupa dzaraf amamat tilfas. Setelah kita mempelajari tentang macam-macam khobar, maka kita beranjak tentang melihat susunan mubtada khobar. Pada dasarnya susunan jumlah ismiyah mubtada khobar itu mubtada dulu disebutkan baru khobar. Subjek dulu baru predikat. Misalkan contoh susunan asal mubtada khobar itu mubtada dulu. Subjek dulu baru menyebutkan khobar. Contohnya Muhammad petani, maka kita sebutkan Muhammadun mubtada, Muhammad falahun petani khobar. Jadi Muhammadun falahun mubtada dulu kita sebutkan Muhammadun mubtada baru falahun khobar. Falahun ini satu kata, falahun khobar mufrad. Jadi susunan bahasa Arab jumlah ismiyah itu mubtada dulu baru khobar. Contoh yang kedua, Muhammad di sawah, maka kita katakan Muhammadun, Muhammad mubtada fil mazraati, fi mazraatihi itu di sawahnya khobar. Fi mazraatihi adalah khobar. Muhammad di sawahnya. Fi mazraati khobar. Al-ana sekarang fi mazraatihi khobar berubah jar majrur, huruf jar fi dan majrurnya mazraatihi. Jadi mubtada dulu. Contoh yang ketiga adalah sepeda Muhammad di bawah pohon. Darajatu Muhammad tahta syajarati. Sepeda Muhammad iku di bawah pohon. Tahta syajarah adalah khobar. Khobar berupa dzaraf, keterangan tempat. Tahta adalah khobar. Tahta syajarah di bawah pohon. Daraja sepeda adalah mubtada. Jadi dalam susunan yang asal jumlah ismiyah mubtada dulu baru khobar. Namun ada hal-hal yang mewajibkan untuk mendahulukan khobar atas mubtada. Jadi bisa jadi khobar itu harus didahulukan, namanya khobar muqaddam, dan mubtada harus diakhirkan, namanya mubtada muakhar. Subjeknya justru diakhirkan, namanya mubtada muakhar. Kapan? Satu, apabila khobarnya berupa kata tanya, isim istifham. Kalau khobarnya berupa kata tanya. Contohnya, di mana Muhammad? Muhammad di mana? Muhammad mubtada, di mana? Iku, di mana khobar? Maka karena khobarnya berupa kata tanya yaitu aina, maka harus ditaruh depan. Aina iku, di mana Muhammadun utawi Muhammad. Maka aina khobar ini harus karena berupa kata istifham, isim istifham. Jadi khobarnya berupa kata istifham. Yang kedua, wajib mendahulukan khobar atas mubtada apabila khobarnya berupa syibhul jumlah. Khobarnya berupa dzaraf atau jar majrur. Tadi kita sudah belajar dzaraf, keterangan tempat
atau waktu, atau jar majrur atau huruf jar dan yang dimasukinya, kata yang dimasukinya namanya jar majrur. Jadi khobarnya berupa jar majrur dan mubtada'nya berupa isim nakiro. Mubtada'nya berupa isim nakiro. Isim nakiro itu kata yang menunjukkan makna umum. Halnya itu namanya isim nakiro. Jadi mubtada'nya nakiro tanpa al, umum, dan khobarnya berupa jar majrur atau dzaraf. Kalau demikian keadaannya, maka khobarnya wajib didahulukan, mubtada'nya wajib diakhirkan. Seorang murid laki-laki di dalam kelas. Seorang murid laki-laki, umum tidak jelas, siapa saja, bisa si Tono, bisa Ahmad. Talibun, seorang murid fil fasli. Maka kita bahasa Arab kan kita balik, fil fasli talibun, wajib harus fil fasli dulu kita sebutkan khobarnya dulu, fil fasli talibun iku ing dalam kelas tersebut, talibun utawi murid lanang suci utawi ya seorang murid. Jadi talibun nakiro tanpa al, dan fil fasli khobarnya berupa jar majrur. Contoh yang kedua, misalkan di belakang rumah ada orang asing. Dan contoh wara al-baiti di belakang rumah gharibun. Wara al-baiti iku, di belakang rumah, iku itu artinya khobar. Ketika Bapak bilang iku, berarti kata itu sebagai khobar. Tapi ketika bilang utawi atau mubtada, maka kata itu sebagai mubtada atau subjek. Jadi ketika Bapak bilang utawi, berarti kata itu sebagai mubtada. Contoh yang kedua ini, wara al-baiti iku ing dalam gharibun utawi ana wong asing, utawi ada seseorang yang tidak dikenal. Gharibun mubtada nakiro, wara'a dzaraf, maka wajib diakhirkan mubtada'nya, khobarnya wajib di at-talibuna ma'rifat fil fasli jar majrur, maka boleh dibalik, boleh diucapkan fil fasli at-talibuna, fil fasli at-talibuna, boleh, atau at-talibuna fil fasli, khobarnya didahulukan, at-talibuna mubtada diakhirkan, boleh, atau dibalik at-talibuna fil fasli. Kenapa? Karena ma'rifat. Pelajaran kelas 10, biar tidak lupa mengingat kembali tentang macam-macam isim ma'rifat. Ya. Yang pertama isim dhamir, kata ganti. Contohnya ana, saya, anta, kamu. Isim ma'rifat itu isim yang menunjukkan makna tertentu, sudah tertentu, tidak umum. Ana berarti saya, anta ya kamu laki-laki, anti kamu perempuan. Jadi kata ganti itu sifatnya ma'rifat, diketahui atau sudah tertentu. Yang kedua isim alam, nama, bisa nama tempat, nama kota, nama julukan, atau nama asli. Abdullah, Ahmad, dan isim alam ini juga termasuk jenis isim ma'rifat, isim yang diketahui atau tertentu. Yang kedua isim isyarah, kata tunjuk. Misalkan hadza, ini, dalika, itu adalah isim ma'rifat tertentu. Yang keempat isim mausul. Ini misalkan lafaz alladzi, yang, allati untuk perempuan, alladzina untuk para laki-laki, yang, allati untuk yang para perempuan. Jadi isim mausul juga isim yang ma'rifat. Yang kelima isim yang ada alnya, isim nakiro, tidak ada al kemudian dimasuki jadi ma'rifat.
Contohnya al-madrasatu, madrasah tersebut sudah tertentu. Al-kitabu, kitab tersebut. Kalau kita katakan madrasatun, itu masih nakirah umum. Madrasatun, madrasah, bisa madrasah A, madrasah B, madrasah C, bisa madrasah di kota maupun di desa. Belum jelas madrasah yang mana. Tapi kalau dikatakan kasih al-madrasatu, madrasah itu, madrasah tersebut. Al-kitabu, kitab tersebut atau kitab itu, jadi menjadi tertentu, bukan kitab yang ini tapi yang itu. Al-kitabu, jadi isim nakiro, isim yang ada alnya, itu berarti maknanya tertentu atau ma'rifat. Isim ma'rifat yang adalah isim yang dimudhofkan kepada isim ma'rifat. Dimudhofkan itu dirangkai, digabung menjadi satu frase, satu kata. Isim nakiro umum, tidak ada al, digabung, dirangkai menjadi satu kata, rangkaian kata, dirangkai, dimudhofkan, disandarkan kepada isim yang sudah tertentu atau ma'rifat. Misalkan ada kata kitabun umum, kitabnya bisa kitabnya Muhammad, bisa kitabnya Ahmad, bisa kitabun. Tetapi kemudian kata kitabun saya rangkai, saya mudhofkan dengan kata Muhammad. Maka menjadi kitabu Muhammadin, bukunya Muhammad. Maka kata kitabu meskipun tidak ada alnya, tapi sudah tertentu ma'rifat, menjadi isim ma'rifat, bukan nakiro lagi karena disandarkan, dirangkai dengan kata Muhammad yang sudah tertentu, kitabu Muhammadin. Maka kitabu menjadi ma'rifat tertentu sebab dimudhofkan, namanya itu disandarkan kepada isim ma'rifat yang berupa kata Muhammad. Kitabu Muhammadin, bukune Muhammad, kitabnya. Demikian penjelasan materi bahasa Arab kali ini. Mudah-mudahan ada dan manfaatnya. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, wassalamun alal mursalin, walhamdulillahi rabbil alamin. Wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.